Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Agung Ditya Kanya Prabawa dengan NIM 2203020058. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi Acoustic and Light Communication. Oke. Yang pertama itu Acoustic Communication atau komunikasi akustik. Nah, komunikasi akustik adalah metode komunikasi yang menggunakan gelombang suara untuk mentransmisikan informasi antara dua atau lebih titik dalam suatu sistem. Kemudian ada prinsip kerja dari akustik tersebut. Yang pertama ada generate sinyal, yang dimana sinyal akustik dihasilkan oleh sumber suara seperti mikrofon atau alat pemancar suara. Yang kedua ada transmitting signal. Nah, sinyal yang dihasilkan dari ditransmisikan melalui medium seperti udara, air, atau padatan. Yang ketiga ada reception and interpretation, yang dimana sinyal yang ditransmisikan diterima oleh penerima seperti mikrofon atau alat perima suara, kemudian diinterpretasikan menjadi informasi yang dapat dimengerti. Nah, kemudian di sini ada contoh penerapannya. Yang pertama itu ada telepon, yang kedua ada radio, yang ketiga ada sonar atau penggunaan dalam navigasi bawah air dan pemetaan bawah air. Yang keempat ada sistem komunikasi di lingkungan yang berisik seperti konser musik atau bandara. Kemudian ada light communication atau bisa dibilang komunikasi optik. Nah, komunikasi optik adalah metode komunikasi yang menggunakan gelombang cahaya atau sinar laser untuk mentransmisikan informasi. Kemudian prinsip kerjanya yang pertama itu generate sinyal, yang dimana sinyal optik dihasilkan oleh sumber cahaya seperti lampu LED atau laser. Yang kedua ada transmitting signal, yang dimana sinyal cahaya ditransmisikan melalui medium seperti serat optik atau udara. Yang ketiga ada reception and interpretation, yang dimana cahaya yang ditransmisikan diterima oleh penerima seperti fotodetektor atau kamera, kemudian diinterpretasikan menjadi informasi yang dapat dimengerti. Kemudian ada contoh penerapannya. Yang pertama itu ada fiber optic communication atau bisa dibilang komunikasi serat optik. Nah, ini digunakan dalam jaringan telekomunikasi untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi. Yang kedua ada remote control inframerah atau bisa dibilang IR, yang digunakan dalam perangkat elektronik seperti TV, AC, dan sistem audio. Kemudian ada komunikasi optik antar pesawat ruang angkasa. Kemudian di sini ada perbandingan antara acoustic communication dan light communication. Nah, yang pertama dari aspek media transmisi, dari segi acoustic communication yaitu dari media transmisi udara, air, atau bandatan. Sedangkan light communication yaitu serat optik, udara, atau ruang hampa. Dari aspek kecepatan, acoustic communication terbatas oleh kecepatan suara dalam medium. Sedangkan light communication tergantung pada medium dan teknologi yang digunakan dan bisa sangat cepat. Kemudian aspek gangguan, acoustic communication rentan terhadap gangguan seperti kebisingan dan interferensi. Sedangkan light communication lebih tahan terhadap gangguan karena gelombang cahaya lebih terfokus dalam dan mudah diarahkan. Dari aspek penerapan umum, acoustic communication yakni komunikasi dalam lingkungan di mana gelombang suara lebih efektif, misalnya dalam air. Kemudian dari segi light communication yaitu komunikasi di lingkungan di mana cahaya lebih efektif dan diinginkan kecepatan tinggi, misalnya dalam jaringan internet. Kemudian kesimpulannya, meskipun keduanya berbeda dalam prinsip dan penerapan, baik komunikasi akustik maupun optik memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk telekomunikasi, navigasi, dan ilmu pengetahuan. Pemilihan antara kedua jenis komunikasi tergantung pada lingkungan, kecepatan yang diinginkan, dan faktor-faktor lainnya yang relevan dengan aplikasi yang dituju. Oke, baik, sekian materi dari Acoustic Communication and Light Communication. Saya Dewa Agung Ditya Kanya Prabawa. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.